Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya, soal Roy Suryo kabarnya hari ini dan Dokter Tifa bebas ya, tidak ditahan ya oleh kejaksaan begitu kan. Setelah diperiksa ya di rumah sakit ya, sempat para termol-termol termasuk Adi Darmawan ya, terus kemudian si Mak Lampir begitu kan, terus kemudian Rismon begitu kan, jumpa pers begitu kan, marah-marah karena Roy Suryo tidak ditahan. Oh, iya. Ini kan menandakan bahwa Roy Suryo setelah tidak ditahan begitu, setelah dilimpahkan ke Kejari tidak ditahan, ini menandakan ada sebuah ada sebuah keadilan yang kemudian dirasakan oleh ya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Ya dengan dengan Dokter Tifa begitu kan. Nah, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, Kejari Jaksel ini memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Dokter Tifa begitu kan ya, dalam kasus terkait dengan tudingan ya soal ijazah palsu. Bahkan ada 50 tokoh yang kemudian sebagai jaminan begitu kan ya, Roy Suryo insya Allah tidak kabur begitu. Aduh, ini menarik begitu kan ya, para termol-termol itu justru kepanasan begitu. Aduh, termol-termol ini begitu. Aduh. Tahu nggak sih Mak Lampir itu kabarnya karena Roy Suryo ditahan kemarin mengatakan apa? Kicau mania. Dan ternyata sekarang Roy Suryo akan membalas begitu kan, dengan balasan apa? Takbir begitu kan. Ya Allahu Akbar. Ini menandakan ada sebuah keadilan. Kenapa? Ya proses hukum seperti ini justru pencemaran nama baiknya, yang dianggap pencemaran nama baiknya diproses dulu tanpa ya menunjukkan ijazah aslinya. Ya ini atas perintah siapa begitu kan? Kicau mania. Inilah Adi Darmawan marah besar begitu. Terwal itu. Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Seseorang ini adalah luar biasa. Yang luar biasa. Ya, pengacara pucuk. Kenapa kami sebut pengacara pucuk? Karena orang itu kalau berada dalam puncak kejayaan ya seperti ulat ya selagi naik daun. Jadi ulat itu berada di pucuk daun. Abdul Jafar Salaji dengan channelnya ADS Official. Dan jangan lupa Roy Suryo. Ya, karena kemarin Roy Suryo Official dilarang beredar. Jangan lupa, sebentar lagi ada wayang spesial. Dan RSO kembali hidup lagi. Kembali tambah luar biasa. Tapi sekali lagi mungkin ada yang terlewat. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Saya ucapkan terima kasih. Saya hanya bersyukur saja. Satu, selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada seluruh media, ya podcast maupun juga media YouTuber dan juga media mainstream. Ibu-ibu yang luar biasa, mak hebat yang luar biasa, di samping bapak-bapaknya. Dan salam hormat saya untuk semua keluarga ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ya, tidak akan bisa begini kalau tidak didukung oleh keluarga. Demikian pula saya yang didukung istri saya yang terus membersamai sampai dengan semalam ada suasana yang luar biasa. Kami mau secara paksa. Alhamdulillah. Tuhan. Tapi teman-teman nggak usah cari videonya mana Mas Roy. Ketika Mas Roy diambil, nggak usah. Silakan nonton pengkhianatan G30. Sama. Jenderal. Ayo ikut. Saya ganti baju dulu. Ayo ikut. Tidak boleh cuci muka. Tidak boleh cuci muka. Mereka kan nggak bawa senjata dong. Iya, ada senjatanya disembunyikan. Di pinggang. Senjatanya nongol. Yalah, senjata kita doa. Dan perjuangan yang luar biasa nih Mas Roy. Siap. Ayo. Dan sekali lagi Mas Roy, ya
Alhamdulillah Bang Jack, saya mengucapkan selaku tim kuasa hukum yang mendampingi, selaku tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy dari pagi sampai kemudian akhirnya mendapatkan kemenangan, bahwa alhamdulillah berkat doa semua masyarakat Indonesia, para YouTuber, para insan pers, insan media, dan satu lagi Mas Roy, emak yang selalu dibully oleh kubu sebelah. Dan satu lagi yang luar biasa adalah mak-mak yang menaungi keadilan kita. Dewi Keadilan ini mak. Itulah yang kemudian diungkapkan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan. Gembira ya. Bikin Jokowi panik, bikin yang lain juga panik begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita tunjukkan kepada publik. Seperti inilah keadilan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercengang dong kemarin ketika Roy Suryo ditangkap seperti itu. Bukan pengedar narkoboy, bukan korupsi, bukan apapun begitu kan ya. Tapi diperlakukan seperti itu, bahkan ditangkap. Ayo berangkat kata Roy Suryo begitu kan. Dan sekarang pada akhirnya ya Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan diputuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Nah, keputusan ini diambil oleh Kejari Jaksel menerima limpahan tahap 2 berupa barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya. Bayangkan, benar apa yang kemudian disampaikan oleh siapa? Oleh oleh Habibur Rahman ya, oleh yang lain begitu mengatakan bahwa Roy Suryo tidak akan ditahan. Ini menandakan Jokowi sudah gagal total. Jokowi sudah kalah di situ, bos. Ya, sudah kalah pada akhirnya. Ya, pernyataan tim kuasa hukum Roy Suryo begitu kan dengan yang lain begitu mengatakan bahwa ini akan ada tindak lanjut dan supres begitu bagi kubu Jokowi. Jokowi gagal menang besar ya. Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bebas tidak ditahan oleh kejaksaan, menandakan bahwa kemenangan Roy Suryo sudah di atas angin. Aduh. Ini sebuah apresiasi yang menurut saya pribadi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Coba kita tonton lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan. Ini menarik loh ya. Kepada tokoh-tokoh prominent yang luar biasa bahwa terhadap laporan-laporan dari kubu sebelah. Nah, itu yang tiga ya, saya sebut saja inisial dan L. hari ini Mas Roy, saya barusan tadi nonton. Mereka marah-marah. Kasihan deh loh marah-marah. Siapa mereka? Pradi Bersatu. Marah-marah. Kasih timur. Mereka itu Mas Roy. Mereka udah siapkan pesta nasi tumpeng. Alias boncos. Ini seru begitu kan ya. Para pendukung-pendukung Jokowi kabarnya sudah menyiapkan tumpengan, menyiapkan 1000 panci untuk dipukul adik Dermawan. Tapi pada kenyataannya lihat saja begitu kan ya, bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawannya, dengan Roy Suryo dengan dengan Dr. Tifa dengan kawan menunjukkan bahwa inilah yang sebuah keadilan, di mana yang awalnya diacak-acak begitu kan ya. Roy Suryo mau ditangkap sana sini begitu kan, akhirnya down. Tapi sekarang kita lihat saja dibuktikan bahwa Roy Suryo yang menunjukkan bagaimana keadilan itu benar-benar benar-benar adil begitu. Ada yang mengatakan bahwa terima kasih Presiden Prabowo, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Habibur Rahman. Sampaikan ke Presiden Prabowo, sampaikan ke Dasko ya, sampaikan ke Habibur Rahman. Terima kasih. Pasti saya yakin kubu sebelah seperti Adi Dermawan pasti marah-marah begitu kan. Nanti besok saya akan sampaikan begitu bagaimana kemarahan mereka begitu. saya melihat dari dari kemarahan si Gogon itu begitu kan ya. Begitu menarik sebenarnya buat untuk hiburan untuk masyarakat Indonesia.
Nah, inilah salah satu kemenangan bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu kan ya terhadap terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan tidak dilakukan penahanan oleh Kejari Jakarta Selatan ya, menunjukkan bahwa hukum itu benar-benar ada begitu kan ya. Bahkan ya Polda Metro Jaya telah melimpahkan Roy Suryo dari kemarin begitu, bahkan pada waktu itu begitu ketika dilimpahkan maka banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Termasuk Adi Dermawan mengatakan bahwa kenapa kok diperiksa di rumah sakit? Kenapa? Kalau memang dia sehat, saya akan laporkan ke Propam. Tunggu dulu bos ya. Prosedur seperti ini justru dikritik habis-habisan. Pencemaran nama baik kenapa diproses dulu tanpa menunjukkan ijazah aslinya? Ada 3 konten yang belum saya up begitu sebelumnya. Nanti saya up begitu kan. Ini sudah apa namanya sudah jelas di depan mata bahwa kemenangan Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka sudah dipastikan bahwa Roy Suryo sudah bebas begitu. Tinggal nunggu nanti di putusan di pengadilan, apakah ini ijazahnya benar-benar asli atau tidak begitu kan. Kita tunggu saja itu begitu. Coba kita tonton lagi ya. Bagaimana yang dengan Icomania? Kita tidak menyiapkan hura-hura yang tidak penting. Kita berdoa semoga negara kesatuan Republik Indonesia seperti baju yang saya pakai ini Garuda Pancasila ya. Jadi tetap kita gagah, tetap kita ada dan kita bersihkan dari orang-orang yang memang tidak jujur dan tidak kemudian yang batil ya, dan kemudian zolim yang kemudian jahat kepada semua. Hukum harus ditegakkan. Itu semuanya ya. Nggak usah diulangi kata-kata buruk itu. Hormat Paris juga mengatakan. Oh iya, juga Pak Hotman Paris. Semangat. Ya, dan gini Mas Roy, terhadap Pradi Bersatu yang hari ini kecewa dan marah-marah. 3 laporan dari kelompok Pradi Bersatu, Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Marumat Samuel Suekan, laporan LP-nya digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Laporannya palsu. Dan siapa Mas Roy? Orang yang membuat laporan palsu itu harus siap dikenakan tuntutan hukum sebaliknya. Ya, akan kena. Termasuk orang yang membuat hoax ya, bahwa satu, saya melakukan pencurian atau penggelapan barang-barang di Kemenpora. Ya. Polda sudah memberitahu, alhamdulillah semua memang sudah clear. Memang sudah clear lama itu tahun 2019. Bahkan sudah ada surat penetapan pengadilannya. Jadi itu orang yang mengedarkan itu juga pasti akan kita kickback. Orang yang mengedarkan isu bahwa ijazah S3. Ini respon terseret begitu kan ya. Jadi memberikan suatu berita bohong begitu kan ya. Padahal ini sudah ada putusan begitu. Roy Suryo tidak bersalah pada saat menjadi Menpora. Dan kita saksikan bahwa apa yang disampaikan Roy Suryo, Lecumanan ya, terus kemudian Simak Lampir atau siapa begitu akan dilaporkan. Ini sudah kebalik begitu kan. Roy Suryo sudah menang telak 10 kali begitu kan. Kalau kemarin dianggap bahwa Roy Suryo sudah ditahan, bangga mereka begitu kan. Tapi kita lihat saja sekarang, Roy Suryo sudah melakukan perlawanan yang sangat luar biasa, menandakan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Kita tunggu saja siapa yang akan masuk penjara duluan, entah kubu Jokowi atau siapa. Inilah realitasnya begitu kan. Ini menarik loh apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan. Coba kita tonton lagi ya. Karena ini menurut saya pribadi ini sebuah kemenangan bagi Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Coba kita tonton. UNJ saya palsu. Ya, itu orang itu bodoh, nggak bisa baca aturan. Ada aturan untuk tahun sekian. Tapi dia sudah mengglorifikasi. Ya, jadi sekali lagi, ya siap, Pak Remli, luar biasa. Bang Remli, Bang, dibawa. Apa? Oh ya, masih. Lanjut. Semua yang jahat akan ada tanggung jawabnya. Saya sudah menerima konsekuensi dari ketika dilaporkan dan terus kami jalani sampai dengan akhirnya kami siap untuk di persidangan. Kami berterima kasih kejaksaan sudah menyiapkan sebaik-baiknya dan juga kepolisian yang menyiapkan tempat yang baik untuk kami beristirahat selama 3 hari 2 malam. Karangan bunganya sudah diambilin lagi. Oh iya benar. Karangan bunga tolong dicek. Jangan-jangan pembuat bunga papan sudah dibayar belum? itu
Kita ngirim karangan bunga. Ya ada, saya udah baca. Terima kasih. Tetapi hari ini udah nggak ada. Tadi kan semua udah ada. Udah. Oh, udah. Tapi saya selamat juga. Kejaksaan tidak jadi dibakar gedungnya. Hanya dibatalkan. Ada yang ngancam-ngancam. Ada yang mau copot Aspidum. Copot Kajati. Kamu jadi ngaco. Ya, itu mereka. Dan satu lagi Mas Roy. Tadi saya sama Andi Azwan. Ya. Andi Aswan. Dia Aswan. Dia baik ya. Hari ini kita membandingkan dengan kasusnya Sylvester Matutina. Iya. Kalau Anda gentleman, Anda serahkan dong Sylvester ke kejaksaan. Itu baru benar. Inilah salah satu yang kemudian komentar-komentar Roy Suryo begitu kan. Ya begitu pedas sekarang. Giliran Roy Suryo yang memberikan kritikan keras ya. Soal Sylvester ya tidak ditahan. Padahal saya sudah membuat konten soal Sylvester begitu kan. Nanti saya up lagi begitu. Nah Sylvester sudah ingkrah kok. Tidak ditahan sampai sekarang. Masa Roy Suryo sudah jadi tersangka kamu ditahan? Tunggu dulu bos. Masih ada banding, masih ada ini dan itu dan sebagainya begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya kubu Jokowi sudah panik begitu kan. Ya sudah panik sepanik-paniknya. Kenapa? Ya karena Roy Suryo sudah bebas hari ini. Kalau sudah bebas seperti ini kan menandakan bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu bebas ya melakukan apa saja. Nanti akan diundang di TV-TV itu. Aduh. Ngeri ya. Ngeri. Coba kita tonton lagi ya. Saya pejuang-pejuang ini mau ditahan. makanya saya tidak pernah absen 1 hari pun 1 jam pun kalau waktu itu ada wajib lapor. Saya menghadapi semuanya dengan tegar, tidak pernah lari dari tanggung jawab. Ya gitu, karena apa? Apalagi disebangati oleh mama yang luar biasa bersama keluarganya, ya luar biasa. Dan ada juga, ya keluarganya penting karena keluarga itu ada satu mama yang kita doakan semoga bayinya sehat. Inilah kemenangan Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan ya, dengan Dr. Tifa dan sebagainya begitu, menandakan bahwa begitu kan sekarang ini sebuah kemenangan yang begitu fantastis, sebuah kemenangan di mana Roy Suryo dan Dr. Tifa benar-benar menunjukkan rasa bagaimana keadilan yang ada saat ini begitu kan. Ini menarik loh begitu. Ini menarik bahwa tantangan terbesar sekarang ini kan sebuah kejujuran begitu. Ya terima kasih Pak Kejaksaan begitu kan ya sudah memberikan satu statement bahwa tidak ada penanganan penahanan terhadap Roy Suryo begitu. Sejak awal kan saya sudah mewanti-wanti. Di konten-konten sebelumnya sudah mengatakan wanti-wanti nampaknya nampaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu adalah tanda-tandanya mau bebas begitu kan. Ya nanti mau dibuktikan di pengadilan atau di kejaksaan ya kita tunggu aja begitu. Jokowi bisa datang apa enggak? Jokowi gagal total bos. Ya sekarang dulu begitu ketika Roy Suryo ditahan banyak yang kemudian kubu-kubu Jokowi mengatakan kicau mania, dan sekarang dibalas total oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa ya mengatakan bahwa inilah sebuah kemenangan. Dan dia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada apa? Dia pasti marah-marah kepada Presiden Prabowo begitu kan. Pasti marah-marah ke Dasko. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun ya, seperti ini. Tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif, dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul
dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Amin. Ya, tidak pernah surut dan kemudian sekali lagi dan Dr. Tifa untuk Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Notebrajo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifa Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustafa. Dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh Roy Suryo CS begitu kan ya. Ini sebuah kemenangan kabarnya, sebuah kemenangan yang begitu mengejutkan begitu kan ya, bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah bebas ya. Ini sudah kemenangan katanya begitu kan. Saya berharap bahwa nanti di pengadilan ya akan bertempur ini begitu kan. Artinya secara gagasan, baik dari Jokowi, baik dari kubu siapapun begitu kan, bertempur bagaimana adu gagasan, siapa yang palsu dan siapa yang kemudian tidak begitu kan ya. Ini kan harus ada pembuktian biar jelas ijazahnya. Banyak muncul narasi-narasi dan komentar-komentar netizen, para praktisi, ahli hukum dan sebagainya, bahkan dunia akademisi mengatakan ada apa dengan penangkapan Roy Suryo ini? Ada apa begitu kan? Ya sehingga ya Dr. Tifa memberikan klarifikasi yang begitu mengejutkan. Ini menyakitkan kepada Termol begitu kan? Ya kenapa? Ya coba kita tonton. Ya boleh dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Amin. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jawab cuma lo. Hingga pada akhirnya jaksa Kami bacakan sedikit ya. Surat yang dibuat. Itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh Refli Harun begitu kan, soal penangguhan dan sebagainya begitu kan, bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan sudah sudah bebas, tinggal tunggu nanti di persidangan ya apakah Jokowi akan datang atau tidak begitu. Dengan beberapa spekulasi yang ada, maka orang-orang kecewa berat begitu kan terhadap kejaksaan ini, apalagi geng Solo begitu kan. Dia kecewa berat. Kenapa? Dia mulai dari tadi pagi begitu ngamuk-ngamuk begitu kan ya. Bahkan ada yang ingin bakar kejaksaan, ada yang ingin bakar sana sini begitu kan. Ini kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Ini kan sebenarnya sudah masuk penghasutan begitu. Para Termol tidak bisa tidur, nyenyak. Ya, kita tunggu sajalah bagaimana nanti ke depan begitu. Coba kita tonton dulu. Saya hanya memberikan review saja karena ini adalah banyak video-video yang yang diungkapkan oleh Refli Harun dengan kawan-kawan mereka. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kejaksaan. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir pada tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya dari pagi bisa menunggu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana
penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik pada Direktur Krim Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh kejaksaan. Roy Suryo bebas, tidak ditahan oleh kejaksaan. Menandakan bahwa ya nanti tunggu di persidangan saja, karena Roy Suryo ini setiap minggu dia akan lapor begitu kan ya. Setiap dia akan lapor nanti bagaimana persidangan, apakah Jokowi bisa datang atau tidak begitu. Tapi yang jelas Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka sangat luar biasa, dan kejaksaan perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.